It's the police! I'll stay here with you. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Bobby yang merupakan manajer klub malam terbesar di kota New York. Di malam itu Bobby diajak makan bersama dengan owner klub malam yang merupakan orang Rusia. Terlihat Bobby yang sudah sangat dekat dengan si owner, bahkan mereka sudah seperti keluarga. Si owner sangat bangga kepada Bobby karena berkat strateginya klub malam itu menjadi ramai pengunjung. Selesai makan bersama si owner, Bobby izin pulang duluan karena ia harus menghadiri lagi acara dengan keluarganya. Sebelum sampai ke tempat tujuan, Bobby menjemput dulu pacarnya, lalu mereka pun OTW bersama. Sesampainya di sana, ternyata acara yang dimaksud adalah sertijab kenaikan pangkat polisi. Ternyata ayah dan adik Bobby merupakan seorang anggota polisi. Malam itu ayah Bobby diangkat menjadi kepala polisi tingkat kota atau Kapolres. Sedangkan adik Bobby naik jabatan menjadi ketua divisi narkotika. Sebenarnya Bobby juga sempat dipaksa untuk masuk kepolisian. Namun ia menolak karena ingin hidup sesuai dengan kemauannya sendiri. Setelah cukup lama berbincang-bincang, Bobby diajak oleh adiknya yang bernama Joseph untuk mengobrol di ruangan yang lain. Di sini Joseph menjelaskan kalau sekarang ia telah menjadi ketua dari divisi narkotika. Target pertamanya adalah seorang pria Rusia bernama Vadim, yang diketahui sering nongkrong di klub malam tempat Bobby bekerja. Vadim adalah seorang bos kartel terbesar di New York dan ia selalu menyelundupkan barang haram dari Rusia ke Amerika. Joseph berharap Bobby mau mencari tahu informasi tentang Vadim, supaya mereka bisa mudah melakukan penangkapan. Akan tetapi Bobby menolak karena sebagai manajer klub malam, Bobby tak ingin ikut campur dengan urusan polisi. Joseph malah memaksa Bobby hingga membuat adik kakak itu beradu cekcok. I'll be heading up this new narcotics team starting this week. Are you kidding me? Just observe. Untungnya sang ayah atau si kepala polisi datang lalu menenangkan mereka berdua. Sebelum pergi, sang ayah berusaha mengajak Bobby mengobrol secara baik-baik. Si ayah mengatakan kalau klub malam yang Bobby kelola terindikasi sebagai tempat pengedaran barang haram. Jadi lebih baik Bobby tinggalkan klub tersebut. Si ayah berjanji akan memberi Bobby pekerjaan bagus, bahkan jika Bobby ingin menjadi polisi, ia bisa tinggal masuk saja. Akan tetapi Bobby menolak lalu pergi dari sana. Can't talk. I gotta go, Pop. Bobby, careful. Di malam berikutnya terlihat Bobby yang sedang bekerja sebagai manajer di klub malam. Namun tak lama kemudian tempat tersebut digerebek oleh para polisi yang dipimpin oleh Joseph, adik Bobby sendiri. Semua orang yang positif memakai barang haram ditangkap termasuk Bobby. Kemudian Joseph berhasil menangkap Vadim sang bos kartel, namun ia tidak sedang memakai barang haram. Alhasil Vadim tak bisa ditangkap sebab masih kurangnya barang bukti. Sebelum pergi, Vadim mengancam satu anak buahnya yang tertangkap menggunakan bahasa Rusia. Vadim mengatakan jika sampai namanya terseret atau bahkan si anak buah memberi informasi kepada polisi, dipastikan Vadim akan menghabisi semua anggota keluarga si anak buah. Joseph dan yang lain hanya bisa unga-ungo karena mereka tidak mengerti apa yang Vadim ucapkan barusan. Let's go. Ketika sampai di kantor polisi, tak disangka anak buah Vadim lebih memilih koat daripada harus dipaksa memberitahu informasi tentang Vadim.
Dengan adanya kejadian itu sudah bisa dipastikan kalau Vadim memang bukan orang sembarangan dan sangat berbahaya. Keesokan harinya Bobby dibebaskan oleh si ayah yang merupakan kepala polisi. Di sini si ayah meminta Bobby agar jangan memakai lagi barang haram. Seandainya Bobby bukan anaknya, maka dipastikan Bobby akan dipenjara selama 3 tahun. Setelah itu Bobby mendatangi Joseph di ruangannya. Bobby begitu marah karena seharusnya semalam Joseph tidak perlu menangkapnya juga. Saking emosinya Bobby sampai menghajar Joseph dan terjadilah perkelahian. Untung saja mereka dapat dilerai oleh polisi lain, lalu Bobby pun pergi dari sana. Malam harinya terlihat Joseph yang baru sampai di parkiran rumah. Namun ketika ia turun dari mobil, tiba-tiba ada seorang pria bertopeng yang langsung menembak Joseph. Satu jam kemudian, para polisi memberi kabar tentang penembakan Joseph terhadap ayahnya atau si kepala polisi. Mendengar hal tersebut, si ayah langsung lemas lalu jatuh pingsan. Di tempat lain memperlihatkan Bobby yang sedang berada di klub malam tempatnya bekerja. Tak lama ia dihubungi oleh polisi yang memberitahu kalau Joseph sedang koma di rumah sakit akibat ada yang menembak. Meskipun tadi sempat bertengkar, namun Bobby tetap peduli terhadap adiknya itu, jadi ia segera pergi ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Bobby diberitahu oleh detektif kalau si Joseph masih bisa diselamatkan sebab tembakan tadi hanya mengenai rahangnya saja. Si detektif yakin kalau dalang dari penembakan itu adalah Vadim, sang bos kartel. Namun mereka belum bisa menangkapnya mengingat tak ada bukti. Kemudian Bobby masuk ke ruangan Joseph yang masih berbaring koma. Di sini Bobby meminta maaf karena tadi ia sempat menghajar Joseph. Sebenarnya Bobby sangat menyayangi Joseph meskipun mereka selalu berbeda pendapat. Hari berikutnya ketika Bobby makan siang, ia pun tak sengaja bertemu dengan Vadim, sang bos kartel. Yang Vadim tahu Bobby hanyalah seorang manajer klub malam tempatnya menongkrong. Jadi ia pun mengajak Bobby mengobrol. Terungkap fakta kalau sampai sekarang tidak ada yang mengetahui jika ayah dan adik Bobby adalah seorang polisi kecuali pacar Bobby seorang. Lalu Vadim mengajak Bobby bergabung menjadi anggotanya, hitung-hitung mencari jajan tambahan. Bobby menolak dengan alasan takut ditangkap. Dengan lantang Vadim mengatakan tak akan ada lagi polisi yang berani mengusik bisnisnya. Sebab semalam Joseph, si ketua divisi narkotika, telah mereka habisi. Jika sampai ada polisi yang berani lagi mengusik, maka Vadim bersumpah akan menghabisi kepala polisinya yang tak lain adalah ayah Bobby sendiri. Mendengar hal tersebut, Bobby hanya terdiam karena sekarang sudah jelas kalau dalang di balik penembakan Joseph semalam adalah Vadim. Sore harinya Bobby mendatangi si ayah di kantor polisi. Bobby memberitahu kalau dalang penembakan Joseph memanglah Vadim. Karena tadi siang dia berbicara langsung kepada Bobby. Namun meskipun begitu, si ayah tidak dapat menangkap Vadim sekarang mengingat masih kurangnya bukti. Di waktu yang sama rekan si ayah memberi masukan kalau satu-satunya cara agar mereka dapat mempunyai bukti atas kejahatan Vadim yaitu dengan menjadikan Bobby sebagai informan. Bobby harus berpura-pura masuk ke dalam anggota Vadim lalu mereka akan memberi alat perekam suara. Namun di sini Bobby tidak langsung menerima misi itu dan akan memikirkannya dulu.
Hari berikutnya Bobby mendatangi rekan si ayah. Setelah dipikir semalaman, akhirnya Bobby mau menerima misi dari rekan si ayah, yaitu menjadi informan untuk mencari bukti atas kejahatan Vadim. Selang beberapa saat, rekan si ayah memberi Bobby korek Zippo yang di dalamnya sudah ditanam alat perekam suara kecil. Misi Bobby sekarang hanyalah bergabung dengan Vadim, lalu merekam setiap percakapan Vadim yang bisa dijadikan bukti. Jika nanti Bobby ketahuan, ia tinggal mengatakan kode isyarat dan dipastikan semua polisi akan gercep datang. Dirasa sudah siap, Bobby pamit pergi untuk mulai menjalankan misinya. Listen. So, Bobby. Di suatu malam, Bobby mendatangi Vadim CS yang sedang berkumpul. Di sini Bobby menerima ajakan Vadim sebelumnya yang pernah mengajak Bobby bergabung. Tangan kanan Vadim langsung menyambut Bobby dengan baik, lalu mereka membawa Bobby ke markas tempat pembuatan barang haram. Singkatnya, Bobby tiba di markas pembuatan barang haram milik Vadim. Disinilah Bobby dapat menyaksikan bagaimana proses pembuatan barang haram itu sampai nanti dijual ke masyarakat. Setelah itu, Bobby bertanya kepada Vadim terkait bagaimana dia menyelundupkan barang haram dan berapa banyak jumlah barang itu di sini. Hal tersebut sengaja Bobby tanyakan untuk memancing Vadim agar mau buka mulut. Karena kita tahu kalau Bobby membawa alat perekam kecil di korek Zippo-nya. Sebelum menjawab, Vadim malah meminta Bobby untuk mencicipi dulu barang haram itu. Alhasil Bobby menjadi gugup hingga membuat Vadim curiga. Kemudian Vadim langsung menggeledah Bobby dan berhasil menemukan 2 korek. Tentu Vadim merasa janggal karena biasanya orang-orang hanya akan membawa 1 korek. Dengan cepat Vadim menghancurkan korek Zippo dan akhirnya ia menemukan alat perekam suara di dalamnya. Bobby yang merasa terpojok, ia pun langsung mengucapkan kode isyarat dan tiba-tiba ternyata sejak Bobby berangkat, para polisi terus mengawasi Bobby dengan menggunakan mode senyap. Selanjutnya Bobby malah diserang oleh para polisi lain yang mengira kalau Bobby bagian dari kelompok Vadim. Akibat insiden itu Bobby terluka cukup parah lalu dilarikan ke rumah sakit. Di waktu yang sama para polisi berhasil menangkap Vadim sang bos kartel lalu dibawa masuk ke dalam mobil. Tak lama datanglah ayah Bobby atau si kepala polisi yang langsung memarahi para polisi anak buahnya karena telah menyerang Bobby putranya. Percakapan itu didengar jelas oleh Vadim yang masih ada di sana. Mulai dari sini Vadim sadar siapa Bobby sebenarnya. Di tengah perjalanan menuju rumah sakit, Bobby berpesan kepada si ayah agar melindungi pacarnya. Bobby yakin jika para anak buah Vadim pasti membalas dendam dan target utama mereka adalah pacar Bobby. Si ayah meminta Bobby agar jangan dulu memikirkan hal lain. Ia berjanji akan memberi beberapa polisi khusus untuk mengawal pacar Bobby. Tiga bulan kemudian terlihat si ayah yang sedang mengadakan pesta di rumahnya. Tak lama datanglah Joseph yang sudah sembuh total. Begitupun dengan Bobby yang sehat walafiat, lalu mereka lanjut mengobrol. Diberitahu kalau saat ini Vadim masih ditahan dan akan menjalani persidangan 1 bulan lagi. Sedangkan Bobby harus menjadi saksi kunci di persidangan nanti. Jadi kemanapun ia pergi harus selalu dikawal. Ditakutkan ada anak buah Vadim tiba-tiba menyerang.
He's not gonna turn for you. Listen to the expert here. Bobby, you I don't trust you. I mean, these guys think of you like you're a fucking joke. Bobby's right. Didn't you hear what I said? Ketika di perjalanan menuju hotel, pacar Bobby bertanya sampai kapankah mereka akan terus dikawal seperti ini. Bobby meminta agar pacarnya bersabar dan semua ini pasti berakhir jika persidangan Vadim nanti selesai. Keesokan harinya Joseph mendatangi Vadim untuk menginterogasi lebih detail. Namun setibanya di sel, penjaga mengatakan kalau Vadim baru saja dibawa ke rumah sakit sebab dia tiba-tiba pingsan. Mendengar hal tersebut, jelas Joseph marah karena ia yakin kalau itu hanya akal-akalan Vadim saja. Elmhurst Hospital. Benar saja, 1 jam kemudian Bobby mendapat kabar dari si ayah alias kepala polisi yang memberitahu kalau Vadim telah berhasil melarikan diri saat perjalanan menuju rumah sakit. Sontak kabar itu membuat Bobby gelisah karena Vadim pasti akan melakukan balas dendam. Selang beberapa saat, Bobby dan si pacar hendak pindah ke hotel lain. Karena setiap harinya mereka selalu berpindah-pindah hotel demi keamanan. Si ayah juga ikut dengan mereka, namun posisinya berada di depan menggunakan mobil lain. Di tengah perjalanan turunlah hujan sangat deras. Terlihat juga mereka dikawal oleh 3 mobil polisi. Namun ketika sampai di jalanan sepi, tiba-tiba datang para anak buah Vadim lalu melakukan penyerangan. Dalam insiden itu, Bobby dan pacarnya berhasil selamat. Kemudian Bobby dibuat pingsan tatkala melihat kondisi ayahnya yang terluka parah akibat serangan barusan. Ketika tersadar, Bobby sudah berada di kamar hotel. Bobby sangat berharap kejadian tadi hanyalah mimpi buruk saja. Akan tetapi saat keluar kamar, Joseph si adik memberitahu kalau ayah mereka tidak bisa terselamatkan. Bobby pun hanya bisa memeluk Joseph sembari menangis jadi-jadinya. Hari berikutnya terlihat upacara pemakaman ayah Bobby sedang dilaksanakan. Banyak sekali orang yang menghadiri upacara itu sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk sang kepala polisi. Malam harinya Bobby terus saja melamun karena ia belum bisa mengikhlaskan kepergian sang ayah. Di sini barulah Bobby bertekad untuk balas dendam kepada Vadim si bos kartel. Pacar Bobby sempat melarang karena itu tak akan menyelesaikan masalah. Namun Bobby tetap memaksa karena menurutnya nyawa harus dibayar dengan nyawa. You can't join the police, Bobby. No! Don't talk about them! Keesokan harinya Bobby mendatangi petinggi polisi lalu memintanya agar mengangkat Bobby menjadi anggota. Bobby beralasan kalau dirinya akan memburu Vadim yang sampai sekarang masih menjadi ancaman besar. Si petinggi polisi pun menerima Bobby tanpa syarat atau pelatihan. Dan itu semua tentu pengaruh dari mendiang sang ayah. Malam harinya Bobby mendatangi klub malam tempatnya dulu bekerja. Di sana Bobby bertemu dengan teman lamanya yang sekarang menjadi manajer menggantikan Bobby.
Kemudian mereka mengobrol kaditu kadie membahas tentang kehidupan masing-masing. Di tengah obrolannya tiba-tiba teman Bobby bertanya bagian di hotel manakah sekarang Bobby menginap. Mendengar hal tersebut tentu Bobby merasa aneh. Karena tak ada satupun orang yang tahu kalau selama ini Bobby selalu berpindah-pindah hotel kecuali pacarnya dan keluarga. Dengan santai Bobby mengajak si teman ke tempat yang sepi di belakang klub. Don't play games with me. Setibanya di sana barulah Bobby menghajar si teman sambil bertanya dari mana dia tahu kalau selama ini Bobby selalu berpindah-pindah hotel. Si teman menjawab kalau pacar Bobby lah yang selalu memberi kabar setiap kali dia pindah hotel. Selama masa pengawalan, pacar Bobby merasa bete, jadi dia selalu berkomunikasi dengan si teman bertukar informasi. Namun selama ini si teman selalu memberikan lagi informasi tempat Bobby tinggal kepada si owner klub karena dia selalu saja bertanya tentang Bobby. Mendengar hal tersebut, Bobby menjadi curiga jangan-jangan selama ini si owner klub malam bekerja sama dengan Vadim. Satu jam setelah itu terlihat Bobby sedang melakukan rapat dengan para polisi lain termasuk Joseph adiknya. Di sini Bobby mengatakan tentang kecurigaannya terhadap si owner klub malam yang bekerja sama dengan Vadim. Kemudian Bobby teringat kalau setiap hari Selasa si owner selalu mengajak putranya untuk berlatih menunggang kuda di pinggir danau. Bisa saja hal itu hanyalah kedok dan aktivitas yang sesungguhnya adalah bertransaksi barang haram dengan Vadim. Pada akhirnya pihak kepolisian sepakat akan menggerebek si owner nanti hari Selasa di pinggir danau. Tag to your shoe. Make sure it won't come up short, alright? Singkatnya tibalah hari Selasa. Terlihat di sana si owner klub malam yang membawa putranya latihan menunggang kuda di pinggir danau. Sesuai dugaan Bobby karena ternyata latihan itu hanyalah kedok. Tujuan sebenarnya si owner yaitu bertransaksi barang haram dengan Vadim yang berjumlah banyak. Di waktu yang sama tanpa mereka sadari rupanya tempat itu sudah dikepung oleh para polisi termasuk Joseph dan Bobby. Mereka semua bersembunyi di balik semak-semak, menunggu momen yang tepat untuk melakukan penyergapan. Tak berselang lama transaksi itu pun dimulai, sedangkan Bobby dan pasukan segera melakukan penyergapan. Di tengah aksi tembak-tembakan, Vadim berhasil kabur melalui jalan belakang, lalu masuk ke dalam semak-semak. Bobby beserta yang lain langsung melakukan pengejaran. Di tengah pengejaran, para polisi itu harus kehilangan jejak Vadim yang bersembunyi di dalam semak. Bobby pun mempunyai ide untuk membakar saja semak itu supaya Vadim keluar dari sana. Setelah hampir semua semak-semak itu terbakar, Bobby nekat masuk ke dalam karena Vadim tidak keluar juga. Alhasil Bobby berhasil menemukan Vadim dan ia pun langsung melesatkan tembakan. Tak disangka tembakan Bobby tadi langsung membuat Vadim pindah alam. Hingga dengan sengaja Bobby pun meninggalkan jasad Vadim di sana supaya ikut hangus dengan semak-semak. Kemudian Bobby keluar dari semak dan ia pun melihat Joseph adiknya beserta para polisi lain sudah berhasil menangkap si owner secara hidup-hidup.
Sebelum dibawa ke kantor, si owner mengatakan kalau ia tak menyangka Bobby adalah pengkhianat. Bobby menjawab jika dirinya tak pernah berkhianat. Vadimlah yang memulai duluan dengan menembak Joseph adiknya lalu disusul menghabisi ayah Bobby. Jadi sudah sewajarnya jika Bobby melakukan balas dendam. Satu minggu kemudian, kepolisian kota New York kembali mengadakan acara sertijab atau serah terima jabatan. Di acara kali ini, Bobby langsung mendapat penghargaan karena telah berhasil memberantas pengedaran barang haram. Bahkan Bobby juga mendapat kenaikan jabatan yang padahal ia baru masuk minggu kemarin. Tamat. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.